Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Herlina Bella Pertiwi dan saya Ika Rahma Musyarofah. Di sini kami akan menjelaskan mengenai mekanisme dalam berwakaf. Yang pertama yaitu terkait dengan mekanisme benda tidak bergerak. Benda tidak bergerak yang dapat diwakafkan yaitu 1. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang sudah maupun yang belum terdaftar. Yang kedua, bangunan atau bagian dari bangunan yang berdiri di atas tanah, tanaman, dan benda lain yang berkaitan dengan tanah. Yang ketiga yaitu hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat yaitu benda tidak bergerak yang sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya yaitu tata cara dalam perwakafan tanah milik secara berurutan dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu perorangan atau badan hukum yang mewakafkan tanah hak miliknya atau sebagai wakif yang diharuskan datang sendiri di hadapan PPAIW untuk melaksanakan ikrar wakaf. Yang kedua, calon wakif sebelum mengikrarkan wakaf terlebih dahulu menyerahkan kepada PPAIW. Yang ketiga yaitu PPAIW akan melakukan penelitian mengenai surat-surat serta syarat-syarat apakah sudah memenuhi syarat untuk mengetahui hak atas tanah yang akan diwakafkan, sekaligus meneliti saksi-saksi dan mengesahkan susunan nadhir. Yang keempat, di hadapan PPAIW dan 2 orang saksi, wakif akan mengikrarkan atau mengucapkan kehendak wakaf kepada nadhir yang telah disahkan. Ikrar wakaf diucapkan dengan jelas, tegas, dan tersebut dalam bentuk tertulis. Sedangkan bagi yang tidak bisa mengucapkan, maka dapat menyatakan kehendaknya dengan suatu perusahaan dan kemudian mengisi belangko mengenai aturan tersebut. Yang kelima yaitu PPAIW atau pejabat penulis akta ikrar wakaf segera membuat akta ikrar wakaf rangkap 4 dengan dibubuhi materai menurut ketentuan yang berlaku dan selanjutnya akan selambat-lambatnya 1 bulan dibuat ikrar wakaf. Setiap lembar harus dikirim dengan pengaturan pendistribusian tersendiri. Selanjutnya yang kedua yaitu berkaitan dengan mekanisme berwakaf benda bergerak berupa uang. Pihak-pihak yang terlibat dalam wakaf uang yaitu yang pertama wakif, yaitu orang atau lembaga maupun badan hukum yang mau mewakafkan uangnya. Kemudian yang kedua yaitu nadhir atau pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan kemudian dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Kemudian yang ketiga yaitu ada LKSPWU, merupakan badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan syariah. Yang keempat yaitu ada PPAIW atau pejabat lembaga keuangan syariah paling rendah setingkat kepala seksi LKS yang ditunjuk oleh menteri. Yang selanjutnya yaitu mekanisme wakaf uang. Mekanisme wakaf uang dapat dilihat dari 2 sisi yang berbeda, dari 2 pihak yang berbeda, namun masih saling berhubungan satu sama lain. Mekanisme dari LKSPWU diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKSPWU. Yang kedua, menyediakan belangko sertifikat wakaf uang. Yang ketiga, menerima secara tunai uang dari wakif atas nama nadhir. Yang keempat,
menempatkan uang ke dalam rekening titipan atas nama nadhir yang ditunjuk oleh wakif. Yang kelima, menerima pernyataan kehendak wakif yang dituangkan secara tertulis di dalam formulir kehendak wakif. Yang keenam, menerbitkan sertifikat wakaf uang yang kemudian diberikan kepada wakif. Yang ketujuh yaitu mendaftarkan wakaf uang menteri atas nama nadhir. Nah, selanjutnya mekanisme berwakaf benda bergerak selain uang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yang pertama, benda bergerak selain uang pada pasal 19 merupakan benda digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketetapan undang-undang. Yang kedua, benda bergerak terbagi dalam benda bergerak yang dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian. Yang ketiga, benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakafkan kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan. Dan yang terakhir, benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat diwakafkan dengan memperhatikan ketentuan prinsip syariah. Selanjutnya, jenis benda bergerak berdasarkan pasal 21. Yang pertama, surat berharga terdiri dari saham, surat utang negara, obligasi pada umumnya, serta surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan utang. Kemudian hak atas kekayaan intelektual meliputi hak cipta, hak merek, hak paten, hak desain industri, hak rahasia dagang, hak sirkuit terpadu, hak perlindungan varietas tanaman, dan hak lainnya. Dan yang terakhir, hak atas benda bergerak lainnya meliputi yang pertama hak sewa, hak pakai, dan hak pakai hasil atas benda bergerak. Yang kedua, perikatan terdiri dari tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak. Wakaf benda bergerak selain uang atau wakaf saham. Setelah MUI mengeluarkan fatwa mengenai wakaf uang pada tahun 2002 yang termasuk di dalamnya adalah wakaf surat-surat berharga, kemudian pemerintah mengeluarkan regulasi dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 di mana tertulis di dalamnya jenis aset wakaf ada dua, yakni bergerak dan tidak bergerak. Salah satu objek wakaf bergerak adalah surat berharga yang mana saham termasuk di dalamnya. Dalam pandangan Islam, Bursa Efek Indonesia menetapkan ketentuan-ketentuan umum terkait wakaf saham, antara lain, yang pertama, investor yang hendak mewakafkan sahamnya hanya diperbolehkan bagi investor yang memiliki rekening saham syariah dan berinteraksi melalui Syariah Online Trading System atau SOTS. Yang kedua, anggota bursa yang memfasilitasi wakaf saham hanyalah anggota Bursa Syariah Online Trading System (SOTS). Dan yang ketiga, objek wakaf hanya saham syariah yang terdaftar dalam daftar efek syariah. Dan yang terakhir, investor dapat memilih untuk menyerahkan saham syariah kepada lembaga pengelola wakaf secara kolektif melalui anggota bursa SOTS atau dilakukan secara mandiri. Selanjutnya, mengenai analisis yang kelompok 12 sajikan. Berikut poin-poinnya. Yang pertama, wakaf uang merupakan bentuk wakaf yang sangat mudah untuk dilakukan dan tentunya sangat bermanfaat bagi umat. Kemudahannya hanya menyerahkan sejumlah uang dan pemanfaatan wakaf uang ini bisa untuk kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri. Wakaf benda bergerak berupa uang dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis. Wakaf benda bergerak berupa uang diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang. Sertifikat wakaf uang diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada wakif dan nazir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf. Yang ketiga, lembaga keuangan syariah atas nama nazir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada menteri selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang. Dan yang terakhir, wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.
terdapat dalam Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2009 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf bergerak berupa uang. Untuk lebih jelasnya, analisis dapat dibaca dan dilihat di makalah dari kelompok 12. Sekian penjelasan dari kelompok 12 yang beranggotakan saya dan Ika Rahma. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Apabila ada salahnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.